Halo teman-teman, Halo, perkenalkan nama aku Aptis. nama aku Adril. Kita dari kelompok Afrika. Apa yo? Nanti kita spill ya, nanti kita spill. Oke, di program kali ini namanya itu Gatot Kaca atau Dongkan Total Kekuatan Afrika. Afrika. Oke, karena kita pakai bahasa Inggris. Oke. Kita juga nih lihat nih dari Hubungan Internasional Unpad. Kita sampai beli bendera loh ya. Iya. Demi semangatnya membuat video ini gitu. Oke, ngomongin tentang Afrika Positivism, kita akan ngebahas tentang fakta-fakta seputar Afrika. Betul. Ya. Fakta yang pertama, Afrika itu tuh merupakan benua terbesar kedua ternyata ya di dunia. setelah Asia. Dan ngomongin tentang benua itu sendiri makin besar, berarti komposisinya makin banyak tuh orang-orangnya, makin beragam. Betul. Tuh. Beragam yang mulai dari flora, fauna sampai manusianya itu sendiri gitu. Menurut dari data intelijen yang aku dengar, bahwasanya Afrika itu tuh umumnya luas wilayah sekitar 30.224.050 km persegi. Dengan penduduknya ada berapa orang tuh penduduknya? Penduduknya ada 800 juta di 54 negara di benua Afrika. Wah, banyak banget ya berarti banyak ya di banget. Afrika itu sendiri ya. Dan bentuk Afrika itu kan juga semacam satu kesatuan. Jadi wajar lah ya banyak negaranya, berarti banyak garis-garisnya, banyak belah-belahannya juga ya di dalam situ gitu. Oke. Dan juga aduh, cuacanya nih lagi nggak enak nih ya, makanya batuk-batuk dikit ya nggak apa-apa lah ya, batuk-batuk dikit nggak apa-apa. Oke, ngomongin tentang Afrika, populasi itu tuh ternyata 16% dari populasi dunia. Wah, ada di Afrika ya, Ada di Afrika doang, banyak banget gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang Afrika itu atau Afrika atau apapun namanya, itu berasal dari bahasa apa sih, Dir? Kata Afrika sendiri sih kalau yang dari aku intelijen kita. Intelijen ini berarti bisikin kuping lagi nih ya, bisikin kuping lagi nih ya. Ini berasal dari bahasa Latin yaitu Africa Terra atau tanah Afri. Okay. Untuk menunjukkan bagian utara benua tersebut yang saat ini merupakan bagian dari Tunisia. Jadi waktu itu tuh Tunisia ini tempat kedudukan provinsi Romawi untuk Afrika, Pis. Nah, kalau kata afarnya sendiri itu berasal dari kata Fenisia, afar yang berarti debu. Afar, debu ya berarti. Iya. Butiran debu itu berarti butiran afar ya namanya ya. Bisa dibilang gitu sih. Bisa. Oke. Terus? Nah, kalau dari bahasa Yunani, Afrika berarti tanpa dingin, atau dari bahasa Latin Afrika berarti cerah. Kan seperti yang kita tahu ya, benua Afrika ini cerah, terik, hampir panas, sepanjang gitu. tahunnya. Sama kayak sekarang nih mungkin kita berkeringat. Apa jangan kita syuting di Afrika? Nggak ada yang tahu. Who knows? Oke. Nah, ngomongin tentang Afrika sendiri, Drill. Afrika itu salah satu tempat di mana manusia pertama itu ada loh, Drill. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Afrika, ini mempunyai budaya dan sejarah yang sangat panjang, bahkan mempengaruhi seluruh dunia gitu, Drill. Banget. Tapi singkatnya ngomongin tentang Afrika, kita bakal spesifik ngebahas tentang satu negara. Negara apa tuh? Penasaran banget kan? Nah, tentu kita ini nggak sendirian karena kita bakal kehadiran teman kita. Siapa ya teman kita ya? Ini merupakan intelijen kita nih. Kayaknya sih. Udah ada belum ya? Ada dia ada. Oh, udah ada. Oke, kayak kita langsung panggil aja kali ya. 1, 2, 3. Ini di mana? Aku sumpah kaget banget. Jadi tadi aku dapat suara panggilan nih, teriakan-teriakan dari teman-teman aku yang ada di kelompok aku. Dan sekarang di sini aku tiba-tiba muncul di sini. Nah, berhubung dua teman aku yang lain nggak ada di sini, mungkin aku pengen kenalin nih tentang negara kita. Tapi sebelum itu, aku mau perkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Emir Alfaris dari Hayunpad. Di sini ada logonya. Oke. Dan kita di sini akan membawakan tentang kelompok Kamerun. Nah, aku bakal mulai ya penjelasannya. Jadi, Kamerun ini memiliki budaya yang kaya dan beragam yang terdiri dari campuran sekitar 250 campuran penduduk asli dan banyak bahasa serta adat istiadatnya. Negara ini dijuluki sebagai negara Afrika kecil karena memiliki wilayah geografis seperti berikut. Kamerun ini terdiri dari garis pantai, pegunungan, dataran rumput, hutan, ada juga hutan hujan, dan terakhir ada gurun. Dan semua wilayah geografis di Afrika ini ada di dalam satu negara Kamerun itu sendiri. Dan karena itu, kondisi geografis tersebut juga berkontribusi pada keberagaman budayanya, karena cara hidup dan hidangan makanan tradisional mereka turut
kontribusi dan bercampur dalam budaya itu sendiri, serta adanya tradisi yang bervariasi dari satu wilayah geografis ke wilayah geografis lainnya. Nah, asal-usul nama Kamerun sendiri berasal dari bahasa Portugis, yaitu Camarois, yang berarti udang, karena pada saat itu pelaut Portugis yang datang ke dataran Afrika, khususnya ke negara yang sekarang disebut sebagai Kamerun, menemukan banyak udang di sungai Wuri. Nah, ngomong-ngomong tentang Kamerun ini memiliki ciri khas, terutama di bidang olahraga. Jadi, olahraga yang paling populer di Kamerun adalah sepak bola. Kamerun juga telah menghasilkan banyak atlet kelas internasional seperti Andre Onana, Choupo-Moting, dan yang terakhir ada Samuel Eto'o. Nah, sepak bola sendiri telah menjadi bagian dari budaya Kamerun dan dimainkan di seluruh penjuru negeri. Olahraga ini telah dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa kebanggaan patriotik, terutama ketika tim nasional mereka memenangkan Piala Afrika pada tahun 1984 dan pada tahun 2000, dan ketika menjadi tim Afrika pertama yang maju ke semifinal Piala Dunia pada tahun 1990. Dan yang terakhir, memenangkan medali emas di All Africa Games pada tahun 1999. Nah, ngomong-ngomong tentang olahraganya Kamerun dan ciri khasnya Kamerun, mungkin aku mau kasih teman-teman untuk dengar lagu nasionalnya mereka. Nah, karena itu dipersilahkan. O Cameroon, thou cradle of my fathers, holy shrine wherein our lips did now repose. Their tears and blood and sweet eyes soiled in water, on thy hills and valleys once their tears flows. Karena tadi kita udah bareng-bareng dengerin lagu nasional dari Kamerun, nah aku mau panggil lagi nih teman-teman aku. Coba teman-teman aku datang dulu dong ke sini. Di sini. Nah, kita mau jelasin apa nih terakhir nih? Oke, terakhir apa tuh Drio? Terakhir tentang Kamerun yang debut di Olimpiade. Oh, debut ya? Oke, jadi Kamerun ini juga pernah melakukan debut Olimpiade mereka di Olimpiade 1964 yang berada di Tokyo. Oh, sebelumnya Piala Dunia, sekarang di Olimpiade. Bener banget. Aduh, oke, Karena oke. emang Kamerun ini cukup menghasilkan banyak atlet yang berkelas internasional. Berprestasi juga ya. Prestasi ya, oke. Nah, selain sepak bola, ada juga Joseph Bisala yang memenangkan medali pertama untuk Kamerun di cabang olahraga tinju, Oh, tinju. ketika mengikuti Olimpiade pada tahun 1968 Oh, itu yang berada berarti di Meksiko. Zaman-zaman Mike Tyson Meksiko. kali ya? Bener Oh, banget. Itu masih oke, ada oke. Muhammad Ali, Muhammad masih Ali. ada Mike Tyson, dan dia berhasil memenangkan di kelas welterweight. Oh, itu berarti belum ada Jack Paul waktu itu? Belum ya? ada. Belum lahir, belum lahir, ya? Jack Paul masih jadi embrio. Masih embrio. Oh, oke. Mayweather juga belum. Belum ada latihan, Mayweather. belum sempat latihan. Benar. Gitu. Nah, terus yang terakhir, kembali lagi ke sepak bola. Sepak bola putra mereka juga memenangkan emas di Olimpiade Sydney pada tahun 2000. Wah, emas ya. Gold. Wah, Itu berarti kan ngalahin Meningkat negara-negara yang waktu itu lagi ada di peaknya. Contohnya kayak Brazil, ada Argentina, Prancis juga. ada Prancis, dan tim-tim Eropa serta tim-tim yang lain gitu kan. Mana lagi itu di mana? Olimpiade mana tuh kalau gitu? Itu di Olimpiade Sydney pada tahun 2000. Oh, Sydney ya. Oke, oke, Nah, oke, oke. Dan capaian yang terakhir adalah wanita Kamerun pertama yang memenangkan medali emas. Siapa tuh, Mir? Namanya Francois Mbago Etoni. Dia Perempuan pertama ya. Perempuan pertama dari pertama. Kamerun. Wah, keren. Ketika ia memenangkan lompat 3 kali di putri di cabang olahraga lompat di Olimpiade Athena, Yunani pada tahun 2004. Itu lompat 3 kali berarti dia skipping ya? Benar, berarti Kayaknya lompat sih 3 gitu kali ya. mungkin jadi Main jadi cepat rabbit ya. Oh, jadi rabbit ya, itu langsung lompat ya. Yoi, Oke, 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 benar, oke. benar, benar. Nah, Oke. karena berarti udah semua ya fakta-faktanya ya. Ya. Dre dan juga Emir, berarti kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Benar, Oke. oke. Terima kasih udah nonton, jangan lupa komen, jangan lupa berikan like-nya juga. Dan semoga teman-teman enjoy ya. Sampai berjumpa di Kamerun nanti. Dadah teman-teman. Dadah.